Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya ditemani oleh Yesizi. Yes, Yesizi. Yesizi akan cerita tentang fenomena Instax ya, kamera instan. Ya, jadi langsung aja saya mau tanya Yesi, kenapa kamu sudah punya kamera digital mirrorless yang keren ya, Sony A6400, itu masih nambah kamera yang analog seperti ini? Kamera yang cetak foto film gitu. Dan saya juga mengamati tuh bukan kamu aja yang tergila-gila dengan Instax ini. Generasi muda sekarang yang katanya milenial lah yang usianya kurang lebih sekitar 20 something lah. 20 something ya, 25 ke bawah lah. Itu senang sekali dengan kamera semacam ini. Kalau zaman saya memang namanya Polaroid, memang terkenal. Tapi sekarang juga sering disebut Polaroid. Ini dari Instax ini sebenarnya buatan dari Fujifilm. Nah, gimana kamu harus jelasin kepada saya kenapa bisa begitu? Nih, mungkin teman-teman yang di Info Fotografi, ya sebagian sudah tahu lah kenapa ini populer, tapi banyak juga yang mungkin seperti saya nih, yang agak bingung. Nah, kalau boleh cerita sedikit, di saya itu kamera pertama saya ada DSLR 100D Canon, terus ada analog 2, ada Canon juga, ada Yashica, terus yang terbaru, terus ada terbaru ini yang saya baru beli Sony 6400, terus ada Polaroid, kemudian ada printing Shure SP2 Instax gitu. Nah, di sini kenapa saya suka? Pertama, menurut saya pakai Polaroid itu challenging. Gitu. Challengingnya di mana? Mungkin tidak seperti kamera-kamera pada umumnya. Kalau kayak digital kita bisa atur depth of field apalah segala macam gitu, terus kita bisa nunggu posenya yang menarik seperti apa kita lihat gitu di layarnya yang bagaimana. Nah, di sini memang kalau untuk replay sendiri itu kan dia sudah tidak seperti kamera Polaroid yang lainnya. Dia sudah lebih baru, udah ada LCD-nya, kita bisa kalau yang lama dia kita sekali pencet dia langsung keluar cetakannya. Kalau yang ini kita bisa pilih-pilih, kita bisa ada framing, terus kita bisa ada kayak pakai mode vivid, black and white, apa segala macam kita bisa pilih. Ini saya baru ingat, kita pernah review. Pernah kita. Dan justru waktu itu kamu yang jadi modelnya yang review. Nah, apakah itu mempengaruhi kamu waktu itu kepikiran terus waktu? Enggak, waktu itu belum tertarik. Terus saya kemudian kenapa terakhir-terakhir kamu jadi akhirnya mengakuisisi yang dulu kita review itu yang putih yang kita dipinjamkan. Nah, yang ini yang black. Nah, kenapa kamu juga memilih black ini? Ini hampir setahun yang lalu ya Pak, kalau nggak salah kita review. Iya. Ada ya? Iya. Nah, di situ saya setahun yang lalu itu saya masih nggak ngerti apa-apa tentang foto sama sekali gitu. Jadi pas saya pegang itu, tau nggak Pak apa yang terjadi? Keluar filmnya saya kepret-kepret Pak. Gitu. Ya sempat di komen. Iya. Dan jujur memang serius saya nggak tahu sama sekali itu ya, karena zamannya dulu film itu seperti itu kadang-kadang gitu. Iya, memang kalau kita lihat di film-film zaman dulu kan supaya cepat kering. Iya, tapi ternyata setelah mendapat beberapa komentar, saya nggak nganggap itu sebagai komentar negatif, tapi itu sebagai komentar yang positif. Informasi untuk yang memotivasi saya gitu. Terus saya searching apa yang salah waktu itu gitu, apa yang salah waktu itu. Terus kenapa setelah saya searching, makanya saya jadi wah menarik juga ya kalau saya pengen nih punya satu aja Polaroid itu seperti apa gitu. Nah, yang menarik aja challenge. Sebenarnya Instax nih. Iya, Instax ini yang paling Polaroid merek yang lain lagi. Iya, maaf gitu. Nah, gitu. Kita jadi salah merek kita. Nah, pas Instax ini yang menariknya itu pada saat saya motret, saya bisa motret di lokasi langsung cetak ke modelnya juga bisa, karena kebanyakan model-model saya itu seneng dengan hasilnya fisik, foto fisik, bukan hanya dikirim biasanya kalau digital itu kan kita langsung send foto, dia bisa cetak sendiri apa gitu, tapi yang menariknya itu kan ada sesuatunya pada saat kita nih kasih ke model sebagai souvenir gitu. Ada sesuatunya. Ya, ada sesuatunya yang apalagi Instax ini punya isi jenis yang beda-beda. Jadi kesannya tuh memberikan sesuatu secara fisik. Itu berbeda dengan kita kirim secara digital, beda ya?
beda dong Pak Beda rasanya. Ya? Beda ya? Mungkin kalau dia pengen kirim digital juga ya bisa. Karena kenapa? Karena di Instax ini dia punya memory card ya. Jadi kita tetap bisa masukin memory card kita. Kita bisa nanti sambungin ke HP atau misalkan kita ganti ke laptop gitu pakai card bisa gitu. Jadi nggak ada masalah menurut saya untuk si Replay ini. Mereka sendiri gimana tanggapannya setelah mereka sangat senang sekali? Mereka senangnya ketika itu wah suka nih langsung fotonya mereka pengen dan ini kan cukup mudah cukup cepat juga prosesnya. Iya, tapi nggak murah juga kan satu cartridge itu 100.000 dan isinya 10. Jadi istilahnya setiap kali kamu cetak fotonya berarti 10.000 tuh. Iya. Nah itu dan gimana? Itu mungkin yang sedikit jadi pertimbangan buat teman-teman yang kebanyakan wah aku suka nih motret-motret kayaknya kamera Instax setelah ngeliat lu pakai terus jadi menarik kayaknya pengen ikutan beli. Terus abis itu salah satu mungkin yang aku bisa kasih advice ke mereka saat lu beli kamera mungkin kameranya sekitar harga 2,5 juta ya gitu 2,5 juta tapi yang lu pikirin isinya isinya papernya kertas untuk dia cetak. Jadi ini udah termasuk printernya nih tapi kertasnya yang mahal ya. Iya, kertasnya sekali kamu beli itu isinya cuma 10 lembar dan mungkin harganya bisa 95.000, 100.000. Kalau mungkin harga sekarang ya, harga saat ini pada saat kita lagi ngobrol untuk yang putih kalau kita beli secara double itu masih ada yang promo juga itu harganya 160 satu. Oh, I see. Lumayan. Jadi 8.000 lah sekali cetak berarti. Iya, jadi 20 itu 160. Tapi kata kamu saya sempat dengar cerita nggak tahu benar atau salah, kadang-kadang teman kamu tahu terus waktu kamu kasih dia malah bayar kamu ya. Maksudnya ini saya bayarin deh kertasnya gitu ya. Karena dia jujur unik juga gimana ya katanya. Mungkin aku jadi nggak terlalu banyak maksudnya kan dia juga jarang foto nggak banyak foto juga yang dia pengen cetak gitu terus habis itu aku tahu itu mahal gitu ya udah aku bayarin aja kertasnya berapa satu per lembarnya gitu. Ada yang kayak gitu juga tipikalnya. Nah terus ini sebenarnya kamera ini sudah ada printernya. Kamu juga bisa langsung foto, kamu bisa pilih, bisa kasih efek-efek macam-macam seperti ya nanti nonton review kita yang satunya lagi nih tentang Replay-nya ya. Kita nggak akan ulang lagi feature ini. Tapi kamu juga punya Instax SP2 ini. Nah ini kan cuma printer doang nih, nggak bisa buat motret, cuman kita bisa masukin kertas, bisa. Nah ini untuk apa? Kamu udah punya ini, terus masih pakai ini lagi? Mungkin yang penasarannya udah ada printer di situ, kenapa beli printer baru gitu kan ya? Ya mungkin kalau misalkan yang di sini saya biasanya pakainya yang khusus Pak, misalkan saya beli yang black, papernya black, yang pink gitu. Jadi pada saat kita pakai itu lebih mungkin menarik gitu pas mereka punya dapatnya gitu. Lebih spesial. Ada sesuatu yang spesial di sini gitu. Nah, iya betul. Tapi kalau misalkan yang kayak di share ini saya biasa pakainya yang putih gitu, pakai yang putih dan mungkin ini salah satu yang biasa saya bawa kalau seumpamanya lagi pakai kamera digital, lagi pakai kamera HP gitu atau kita lagi jalan-jalan tanpa saya perlu bawa yang ini juga. Gitu, jadi ini kamu biasanya justru foto-foto digital yang foto digital. Mungkin menggunakan kamera yang apalah yang lebih profesional, lebih keren gitu. Kamu cetak langsung. Cara hubunginnya dia ada sejenis WiFi yang bisa hubungin dari tablet atau saya, atau gimana? Biasanya saya pakai digital kan. Saya pakai digital, saya share ke tablet, fotonya saya bisa edit di Lightroom Mobile. Setelahnya itu saya langsung ada nanti kita sharing Instax gitu. Instax terus kita langsung bisa printing. Ada app-nya? Ada app-nya, ada aplikasinya di situ. Tapi di aplikasinya sendiri pun dia sudah ada yang ininya Pak, sudah ada yang menariknya, ada bisa ngatur kontras, brightness itu udah ada gitu. Cuman mungkin kalau untuk saya pengen memberikan efek-efek khusus, saya pakai Lightroom Mobile dulu, terus langsung saya baru cetak. Gitu. Ya, jadi hasilnya langsung optimal sesuai dengan keinginan ya. Oke. Dan ini cukup mudah juga sih. Cuman mungkin yang kita perlu perhatiin pada saat kalau kita kayak saya link, saya punya 2 link.
satu ke tablet, satu ke HP gitu. Itu perlu kita perhatikan linknya itu yang mana kita bisa matikan dulu gitu sebelum kita ke yang selanjutnya. Misalkan saya mau pakai tablet, ya pakai tablet, yang di HP dimatiin gitu. Karena kalau enggak nanti bentrok dia akan bentrok dan dia akan loading terus atau nggak nyambung jadinya. Iya, dia bingung mau yang link ke yang aplikasi yang mana ya. Kalau lebih kayak gitu. Device yang mana. Oke teman-teman, gimana? Cukup jelas ya tentang kenapa Yesi ini sekarang jadi salah satu yang suka penggemar kamera Instax ya. Jadi karena fungsinya memang berbeda sekali, dan juga kalau kita memberikan secara fisik foto yang dicetak itu memang berbeda. Apalagi kita tahu kita portable sekali, mudah sekali untuk mencetak foto dari ukuran kecil. Kalau printer yang gede mungkin mesti di kantor dulu cetaknya, ya kan. Jadi juga kalau kita cetak ukuran besar mau kasih orang juga mau diapain, tembok udah penuh ya. Tapi kalau yang kecil-kecil itu biasanya orang gimana itu orang akan pakai di HP Pak. Biasanya gimana? Lucunya kalau udah HP tercetak gini, apa yang dilakukan? Biasanya mereka pakai yang transparan buat nunjukin ada foto di belakangnya gitu. Dia susun di belakangnya. Disusun di HP-nya dia. Juga bisa difoto terus masukin Instagram gitu ya? Iya, terus kalau saya pribadi, rencananya saya pada saat membeli ini memang untuk foto-foto khusus yang memang buat saya menarik, mau saya cetak dan saya masukkan menjadi scrapbook. Scrapbook, atau bisa juga kalau teman-teman mungkin foto family atau sesuatu foto yang bermakna bagi teman-teman ya bisa simpan di HP, bisa simpan karena HP kita bawa terus di mana-mana ya, atau masukin ke dompet misalnya kan. Jadi kalau dulu sih di dompet, kalau sekarang kayaknya HP, karena kita dompet mungkin ketinggalan, tapi kalau selama kita punya HP kita bisa bayar tuh, kayak OVO gitu, kita kan bayar pakai itu. Lama-lama kan kita nggak pakai duit tuh bayarnya. Jadi perasaannya kan beda ya, bayar pakai itu orang nggak merasa dikasih duit dengan ini. Tapi kalau lu ada uang kertas, lu kasih orang akan terima kasih sekali ya. Tapi dibanding itu, jadi kayak ini juga ya, kasih dia bentuk fisik fotonya kan. Ada penyimpanan juga khusus, penyimpanan khusus untuk hasil-hasilnya. Hasil-hasilnya untuk menjaga supaya dia ini juga ya, nggak kotor dan kalau kena banyak udara cahaya matahari itu juga akan melunturkan, jadi cepat luntur. Jadi satu pembelajaran saya lagi, apa tuh? Waktu itu kertas yang saya pakai itu nyangkut di dalam. Gimana terus? Nah, jadi nyangkutnya itu kayak udah keluar kertas yang pertama yang seperti biasa, yang kertas. Jadi saya ngebuang tiga slot paper jadinya jatuhnya. Kertas pertama keluar yang biasanya, terus kertas yang satunya itu yang nggak ada apa-apa terus tiba-tiba ke burn, nggak bisa. Itu udah panik sebenarnya karena pikiran merusakan gitu. Terus yang kedua tiba-tiba nyangkut, nggak mau keluar, nggak mau kertasnya keluar, error semuanya tulisannya. Akhirnya saya bawa ke tempat yang banyak menjual Instax, bukan ke tempat servis sih tapi gitu. Terus akhirnya memberikan keputusan udah nggak apa-apa, bongkar, buang 1-2 lagi nggak apa-apa, yang penting masih ada slot yang bisa dipakai. Gitu. Terus nggak taunya bener-bener nyangkut Pak di bagian papernya ini. Saya nggak ada contohnya, tapi bagian papernya itu ada gerigi gitu. Mungkin satu hal perlu kita perhatikan pada saat kita masang itu seperti apa gitu. Mungkin yang saya sadari ada kesalahan pada saat saya masang, kemungkinan pas ya, saya masang nggak begitu pas, atau mungkin pada saat saya ngebuka plastiknya itu salah posisi atau bagaimana gitu. Jadi tapi setelah itu tidak ada masalah lagi. Setelahnya itu saya belajar pasang di sini, pasang di situ setelah filmnya yang habis kita pakai gitu. Terus akhirnya udah mulai lancar, dan tadinya kan takut-takut karena ada bagian yang nggak boleh dipegang apa segala macam. Tapi sekarang kayak udah lancar, buka pasang gitu. Mantap. Oke teman-teman, informatif sekali ya apa yang di-sharing sama Yesi ini tentang Instax dan kenapa banyak generasi muda yang suka dengan ini. Saya yakin juga bukan hanya generasi muda yang suka juga sih sebenarnya ya. Bisa untuk semua kalangan sebenarnya. Ya, berarti nanti kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak lagi, silakan nonton lagi video kita yang review ini. Ya, ada Yesi juga nih tahun lalu. Nah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.